Kita menyanyikan lagu PKD 15 Persiapkan dan Tuhan. Membaca dan menemukan firman Tuhan. Dalam hal ini akan dibawa oleh dua orang dari Pak Pendeta Paul Parandu SCA. Firman Tuhan yang kita akan baca bersama pada pagi hari ini terambil dari dalam kitab Nehemia pasal 5. Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19. Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop pembacaan kita, sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Firman Tuhan berbunyi demikian, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati, tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Bukan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Nah, saya juga tidak ingin dulu dijual apa yang di oleh karena itu saya mencoba untuk mengambil saja kepemimpinan di Nehemia karena saudara-saudara kalau pemimpinnya akan ada. Nah, untuk mengetahui sesuatu saudara-saudara, kita harus mengetahui diri kita sendiri. Siapa kita ini? Kita adalah gereja Tuhan. PPKT ini tempatnya di mana? Itu persoalan dari periode ke periode. Sudah pernah menjadi seksi di dalam gereja Tuhan. Sudah kemudian ditingkatkan menjadi organisasi. Sesudah itu diturunkan menjadi kategorial. Sekarang naikkan lagi menjadi organisasi dalam organisasi intergereja Toraja. Tapi intinya apa sebenarnya? Saya mau berpikir itu. Siapa saudara-saudara? Saya berpikir bisa
warga binaan berarti warga gereja Toraja. PPGT, organisasi PPGT itu hanya alat untuk mendekatkan pelayanan kepada PPGT. Karena visi ini hanya berlaku sampai tahun 2013. Tapi itu soalnya. Nah, kenapa ini Toraja? Kalau menurut pembohongan Toraja di Makale, ada 7 krisis. Krisis budaya, krisis pendidikan, krisis sumber daya manusia, krisis ekonomi, krisis pariwisata, krisis lingkungan, krisis politik. Kalau saya uraikan sesuatu panjang lebar, tapi saya mau katakan bahwa betul-betul baik budaya kita sebagai orang Kristen, budaya kita sebagai orang Toraja betul-betul krisis. Ada gambar telur yang saya balik. Ada telur koma yang orang beli terakhir katanya 910 juta, 910 juta, hampir 1 ekor. Itu berarti kita mengembalikan budaya kita. Pendidikan, kita dulu saudara-saudara itu rating 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang rating 24. Dari 24 kabupaten. Ya, kabupaten di sini yang saudara-saudara yang ada di Luwu dan di Makassar ya masih beruntung. Tapi tanah Toraja dan Toraja Utara itu di bawah Luwu. Sumber daya manusia saudara-saudara. Kita mencari pimpinan politik, kita mencari pimpinan gereja sekarang. Maaf kepada para politikus yang memimpin. Ekonomi kita saudara-saudara, segala sesuatu di Luwu masih bagus. Dan pertahankan itu. Toraja sekarang, apapun tidak ada sesuatu pun yang tidak dibawa masuk ke Toraja sekarang. Waktu. Perkenalan ketika berbudaya. Jadi sekarang saya dulu hanya unsur dan narkoba, tapi sekarang secara umum punya remaja dan muda. Anak paling berat sekali. Jadi sekarang sedang mempersiapkan diri untuk ujian di bidang psikologi dan konseling. Jadi, ini saya bingung sebenarnya. Saya tidak terbiasa dengan duduk manis karena satu pernyataan. Saya sudah bertanya tidak dalam bentuk yel-yel. Saudara kalau ditanya di mana apa kabar selalu diminta untuk menjawab luar biasa. Boleh luar biasa, tapi apa yang luar biasa? Capek, ya? Ya, capeknya, panasnya, mungkin kecewanya karena waktu terus mundur. Saya kalau dari mimbar lebih suka bertanya apa kabar daripada shalom. Karena kalau saya katakan shalom, jawabnya pasti shalom. Kalau saya bertanya apa kabar, maka setiap orang akan menjawab sesuai dengan apa yang dialami. Saya tidak pernah meminta orang menjawab luar biasa kalau saya bertanya. Kecuali melihat mukanya dan bertanya apa yang luar biasa, sedih atau senang. Nampaknya semua lelah ya. Situasi berit yang panas seperti ini membuat kita gampang lelah, gampang emosi dan menjadi kurang sabar. Tapi saya percaya PPGT mampu. Karena itu di refleksi ini, saudara saya tidak fokus ke organisasi. Saya tidak fokus ke organisasi, tetapi saya lebih fokus ke orangnya. Bagaimana saudara memikirkan organisasi yang hebat kalau orang-orang yang terlibat di dalamnya sulit? Kalau orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak punya komitmen. Saya pikir segala sesuatu dalam hidup ini masalahnya di orangnya. Refleksi diri sendiri itu adalah sesuatu yang sulit. Mengapa? Karena di sana kita akan menemukan kekurangan kita. Mengapa ada cermin? Refleksi itu artinya cerminan. Ada orang di sini yang hampir setiap saat bercermin. Apalagi kalau cewek habis makan, ada tersedia.
Jadi ketika kita berbicara refleksi yang dibawakan 3 orang ini, bagaimana kami merefleksikan diri sebagai anggota kehidupan? Bagaimana penilaian kami, bagaimana pengalaman kami, bagaimana evaluasi kami terhadap diri kami. Jadi refleksi itu tidak dipilih dalam persidangan, biasanya kita hanya semangat dilakukan bertanggung jawaban. Oh, pokoknya ini nanti habis dia dilakukan bertanggung jawab. Refleksi pada memeriksa diri sendiri. Sehingga bisa saja refleksi itu sifatnya subjektif. Karena saya melihat dari sudut yang lain, saudara bisa dari sudut yang lain. Itu refleksi. Mengapa perlu refleksi? Nah, saudara tidak perlu setiap saat melihat diri kita sendiri. Tapi yang sering terjadi adalah kecenderungan kita melihat dan menilai orang lain. Tetapi ketika sedih, budaya kita tidak boleh laki-laki sedih. Salah satu penyebab faktor atau penyebab terbesar stroke karena tidak tidur dengan perasaan. Karena itu saya bertanya kepada orang apakah saya tidak pernah mau dijawab luar biasa. Kecuali saya ingin bertanya lalu melanjutkan pertanyaan. Apanya yang luar biasa? Apalagi anak seorang ibu, jangan kita biasakan menjawab tidak jujur. Dan kalau kakaknya begini, jawabnya begini ya. Ya kalau begitu ada kakak sendiri lah, tapi jawab sendiri. Iya kan? Kita sudah terbiasa di rumah tidak boleh hidup dengan perasaan. Masa anak laki-laki sedih? Iya kan? Nah, makanya mengapa laki-laki itu sulit mengerti ketika perempuan sedih? Karena dia tidak pernah merasa sedih. Orang yang tidak pernah posisi kita atau posisi PPGT dalam lingkungan gereja Tuhan. Dari dulu disebut organisasi intragerejawan. Dalam perjalanannya, sejumlah orang tidak suka kalau disebut organisasi. Lalu digantilah menjadi lembaga pelayanan gerejawan. Melalui koordinasi dengan sejumlah melalui pengurus pusat dan sejumlah kader, lalu kita kembalikan menjadi organisasi gerejawan. Kenapa begitu? Sekali lagi kembali kepada yang saya katakan tadi. PPGT ini adalah organisasi kader. Yang kedua, ketika kami pengurus pusat, istilah kongres, istilah konferensi, orang tidak mau dengar. Saya katakan ini tidak gerejawan. Lalu saya katakan jadikan kami istilah yang namanya gerejawan. Justru istilah kongres, konferensi, kami dan kita sudah doakan bahwa inilah istilah yang dapat memberi spirit, semangat dan motivasi bagi kaum pemuda gereja Toraja sebagai wadah berkumpul untuk menyebar. Yang berikut, posisi kita dalam rapat bekerja di Sinode Tertekau, kita berjuangkan supaya ketua-ketua PIE menjadi anggota ex-officio dalam badan pekerjaan. Yang terakhir dari saya, dalam masa reformasi sekarang ini, justru semakin dibutuhkan kualitas pemuda, karena dia harus berkompetisi dengan orang lain, bahkan dia harus berkompetisi dengan saudaranya. Bayangkan, baru satu orang sebagai PPGT kemarin saya hadir di luar, kira-kira ada sampai 1 jam. Sejumlah para politisi, ya para senior kita, para senior kita bisa hadir di sini. Nah, ketika kualitas kita kurang, tidak memiliki kualitas yang bagus, maka pasti kita akan terhempas dari kompetisi yang sedang terbangun di Indonesia. Jadi selain organisasi kita ini adalah organisasi gerejawi yang tugas pokoknya memperlengkapi anggota supaya menjadi warga gereja yang besar, tugas dan panggilannya baik di tengah-tengah masyarakat gereja maupun masyarakat. Pada sisi lain ada hal strategis yang harus dipikirkan oleh PPGT, baik itu di tingkat Sinode maupun di tingkat
maupun di tingkat jemaat. Karena itulah konsep dan pikiran itu harus dirumuskan di kongres yang sementara langsung di sini agar menjadi pegangan dan ajuan kita paling tidak 5 tahun ke depan. Saya kira itulah pernyataan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Salam. Salam. Moderator yang cantik. Terima kasih. Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus PPGT dari pusat sampai dengan saya kira jemaat juga ada ya. Para senior-senior pendeta ini dan secara khusus yang saya banggakan sebagai kader-kader PPGT yang hadir dalam KSK yang ke-13 hari ini. Saya juga sengaja datang ke sini pakai jeans supaya saya bisa lebih muda lagi, dan terus terang materi yang diberikan kepada saya ini membuat saya gagal menulis, karena saya harus merefresh kembali sebuah perjalanan sejarah panjang PPGT. Saya sampai di ruangan ini masih juga merefresh kembali memori saya. Makanya saya bersyukur negara duluan, Pak Abel duluan, karena ya saya dari junior dulu sampai senior supaya ingatan saya mulai terbuka kembali. Dan lagi-lagi bertemu dengan waktu 20 menit untuk berbicara 50 tahun. Ini sebuah tantangan berat bagi saya. Karena itu saya berharap kalau ada lebih sedikit, tidak lain saya maksudkan adalah karena mengungkapkan hal-hal yang menurut pergumulan saya ini sangat penting bagi perjalanan PPGT ke depan, dan yang menjadi landasan bagi PPGT di dalam melakukan pola pembinaan yang lebih sistemik dan lebih terstruktur. Dan ini berlaku sangat dinamis. Tahun 67 ADART ini berubah kembali, dan 7 tahun kemudian pada tahun 74 berubah lagi ADART PPGT. Jadi dalam kurun 62 sampai 74 3 kali mengalami perubahan. Dan masa, mengapa saya mengatakan masa konsolidasi spiritualitas dan emosional, di tengah-tengah perjalanan ini juga daerah kita, wilayah Sulawesi Selatan ini berada dalam situasi kondisi keamanan yang tidak menguntungkan, di mana kaum separatis bagi bangsa ini tumbuh di Sulawesi Selatan, yaitu mohon maaf kalau ini itu adalah melalui perjuangan DI-PDI. Itulah yang menjadi ekses rasa itu dari itu yang masih mewarnai. Di sisi lain juga di masa itulah namanya pembakaran gereja itu
terjadi. Salah satu tantangan yang saya mau sampaikan di sini adalah yang namanya vokal grup tidak dimungkinkan masuk dalam gereja, apalagi kita. Itu luar biasa. Kalau dan itu lama sekali. Lama-lama tidak diperbolehkan, tetapi lagu-lagu itu harus dikoreksi dulu. Lagu-lagu harus dikoreksi dan semua yang menyanyi tidak boleh goyang. Dan yang pakai gitar harus duduk tenang, tidak boleh. Dan itulah sebenarnya waktu itu masa reformasi yang mulai dilakukan oleh PPT di dalam gereja mereka. Dan itu mengalami perkembangan terus sampai saat ini. Justru saat ini sebenarnya menurut saya gereja berada sebagai institusi yang terlalu jauh ke bawah belajar. Itu adalah bagian dari teknik rekonsiliasi. Dulu orang mengatakan sangat diprotes oleh majelis gereja kalau PPT berekreasi. Tapi sekarang para pendeta juga sudah studi banding kesan. Apa bedanya dengan rekreasi? Saya kira terima kasih. Nanti kita kembangkan di dalam diskusi ini, dan ya saya kira untuk wilayah ini sangat penting untuk kita diskusikan lebih dalam bersama. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk saya berpikir yang hari ini dijabat sebagai Bupati Tanah Toraja, dan saya diamanatkan oleh panitia sebelumnya bahwa sebelum kita masuk dalam sesi diskusi, kita akan posting diskusi ini dulu. Acara kali ini nanti akan kita lanjutkan setelah istirahat. Kami beri katanya 15 menit di luar. Ya, terima kasih. Saya Mister Kosongan 161 Saul. Saya bersama. Selamat datang untuk para senior kami yang boleh berbagi di sekitar refleksi perjalanan 20 tahun PPT. Yang pertama, tadi pendeta ini menyampaikan dari sisi psikologi. Memang ini penting menurut saya. Kalau kita bernostalgia, PPT yang lalu itu, saya masih sempat mendapat ketika saya kelas 2 SMP dan saya mulai ikut PPT. Memang ketika misalnya contoh di Vietnam itu banyak sekali yang hadir dan cukup hangat. Tapi ketika sekarang itu sudah biasa saja. Saya kira ada pengaruh psikologi terkait dengan perkembangan dan perubahan di sekitar kita. Saya kira ini penting dan itu yang mestinya menurut saya perlu disampaikan, dielaborasi dalam rangka kita menyusun strategi ke depan ini supaya kemudian keluhan di 50 tahun ini tidak terjadi lagi menjadi keluhan di 50 tahun yang akan datang. Yang kedua, masih dari sisi psikologi tadi saya pintas dibagi, tapi kan selalu PPT 15 sampai 28. Justru kalau saya dari sisi psikologinya saya mengusul